keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat Paskah kedua bagi kita semua. Marilah kita beribadah hari ini dengan tema hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 90 ayat 1 dan 2. Mari puji Tuhan Allah. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Segenap hutang dosaku, Yesus yang menebusnya. Itulah keyakinanku dalam pengorbanannya. Hukum Taurat sudah dan murka Allah telah redam saat Yesus dibangkitkan beroleh kehidupan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Neraka mana kuasamu,
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Selalu dalam pekerjaanku.
Tuhan, giat selalu dalam bekerja Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 26. Kita membaca secara responsoria. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba-tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia telah menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pesta Paskah bahagia, pesta Paskah keselamatan dari maut yang kejam, dari maut yang kejam. Tuhan Yesus memulihkan kehidupan, kedamaian semua umat manusia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kristus bangkit seorang Tuhan, haleluya. Dari kematiannya, haleluya. Wahai langit pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran
Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian Paskah kedua 21 April 2025 hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 13 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya, nunga hehe Jesusi. Selamat Paskah bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus adalah matinya kematian kita. Dan kebangkitan Yesus adalah hadirnya kehidupan yang baru. Hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kebenaran. Hidup yang ditebus dan dimerdekakan. Kita tidak lagi takut pada kuasa dosa dan maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Paskah menjadi awal hidup yang lebih bermutu. Paskah menjadi awal hidup yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang patut kita syukuri dan kita pegang erat dalam menjalani hidup yang dibaharui dan dimenangkan Tuhan. Pertama, kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena kasih-Nya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Meskipun kita ditolak dengan kuat sampai jatuh, didorong dengan kuat sampai jatuh, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Tetapi Tuhan menolong. Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan segera terulur menopang kita kembali bangkit dan berdiri. Karena itu saudara-saudaraku, di pesta Paskah kedua ini, jangan seorang pun dari antara kita yang merasa dan membuat hidupnya menjadi sia-sia. Itu dosa besar. Kebangkitan Yesus membuat kita tetap semangat dalam menjalani hidup. Sebab Paskah, sebab kebangkitan Yesus telah mengajari kita. Tidak ada kesedihan yang permanen. Tidak ada duka yang permanen. Tidak ada kematian yang permanen. Sebab Tuhan memenangkan kita, merebut kita dari kuasa maut menuju hidup yang kekal. Paskah adalah bukti jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Kedua, dalam ayat 18, pemazmur mengatakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Saudaraku, Tuhan mendidik kita dengan tegas. Allah tidak segan-segan memukul kita dengan murkanya apabila kita bebal. Sudah salah, tak mau pula bertobat. Tetapi hajaran Allah adalah hajaran kasih. Tujuannya untuk mendidik, membaharui, memperlengkapi, dan memperbaiki kita di dalam kebenaran. Tuhan menghajar kita justru karena cintanya, justru karena kasih-Nya. Penulis kitab Ibrani mengatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Pergumulan, tantangan bisa saja datang silih berganti. Ancaman, mara bahaya bisa saja datang tanpa tanda. Tetapi Tuhan tetap pegang kendali. Takkan diserahkannya kita kepada maut. Lebih jelas dalam ayat 17, pemazmur mengatakan, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pemilik hidup kita." Ketiga, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebagaimana topik Minggu Paskah kedua hari ini. Saudaraku, satu dampak dari kebangkitan Yesus adalah kita merdeka dan diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk bersaksi tentang perbuatan dan kasih Tuhan yang kekal. Para saksi pertama kebangkitan Yesus, misalnya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, setelah melihat kubur itu telah kosong, mereka tidak diam. Mereka pulang dan menjadi pemberita Paskah. Kristus telah bangkit. Tugas ini semakin dikuatkan dengan perintah misi agung. Sebelum Yesus naik ke sorga, Ia mengutus kita untuk berbicara dan mengajar dan menjadikan semua bangsa menjadi murid-Nya. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan bagi kita untuk berani tampil menceritakan kebaikan Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah awal kesadaran baru bahwa kebaikan Tuhan tidak boleh berhenti hanya pada diri kita, tetapi harus diceritakan pada seluruh umat manusia. Mungkin kita pernah mendengar kalimat ini, duka dibagi semakin kecil, sukacita dibagi semakin besar. Jangan ragu menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kebaikan dan kasih-Nya. Kebangkitan Yesus adalah awal kesadaran bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Kita tidak hidup sendirian. Masih banyak orang yang tidak mengenal dan percaya Allah. Dengan menceritakan kebaikan Tuhan, kita menjadi mitra Allah dalam menyebarkan kerajaan-Nya. Dongan ni Tuhan Yesus dohita akana porsea, mamaritahon harajaonna, sahat tuliat portibion. Setialah menceritakan kebaikan Tuhan. Sebarkanlah kebaikan Tuhan kepada semua orang. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab kita akan menuai dalam sukacita surgawi. Selamat Paskah. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memenangkan kami. Dan Engkau merebut kami kembali dari kuasa dosa, maut dan kematian. Dan Engkau membaharui hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, dengan menjadi pemberita-pemberita kebaikan-Mu. Tuhan, bentuk kami, persiapkan kami, dan perlengkapi kami ya Bapa, dengan kuat kuasa Roh-Mu, agar kami menyebarkan kebaikan-Mu kepada semua orang, agar kami menjadi Injil yang terbuka, yang bisa dilihat, yang bisa dibaca, ditiru, dan dicontoh oleh orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Yesus telah datang.
selamat yang maha kasih, murah hati, dia rela mati di kayu salib. Kuburan kosong buktikan bangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak gentar, ku tahu masa depanku di tangannya, dan hidupku berarti sebab dia hidup. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, awal juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.